Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ma ba'd. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kami di sini akan memaparkan materi tentang pengertian filsafat. Ya, untuk materi pertama kami persilahkan. Terima kasih. Langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit pencerahan. Itu yang pertama tentang pengertian dan objek filsafat. Sekarang untuk pengertian. Pengertian filsafat berasal dari kata filosofia. Itu bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philien yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Nah, maksud dari mencintai kebijaksanaan itu mungkin kita belajar menyesuaikan kehidupan kita dengan hukum-hukum yang telah ditentukan. Oke, lanjut, masih dalam pengertian. Nah, filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran tentang hal-hal yang bersifat bijaksana. Nah, tadi sudah, jadi filsafat itu adalah ilmu ya untuk mempelajari tentang hal-hal yang bersifat kebijaksanaan. Nah, terus untuk filosof atau filosofi, nah kalau ini adalah orang yang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, kalau filosof dan filosofi ini lebih ke orang-orangnya. Oke, lanjut. Definisi filsafat menurut para ilmuwan. Nah, yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, itu menurut Aristoteles. Nah, yang kedua, menurut René Descartes. Nah, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi bahan penyelidiknya. Nah, dan yang ketiga, menurut Pueji Wijatna. Nah, menurut Pueji Wijatna, definisi filsafat itu adalah faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan di sini adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oke, sebenarnya masih banyak ya definisi-definisi, konsepsi, dan interpretasi mengenai filsafat dari berbagai ahli. Tapi dari beberapa rumusan yang dikemukakan di sini terlihat jelas bahwa ilmu filsafat didefinisikan berbeda oleh satu tokoh dengan tokoh lainnya. Oke, lanjut kembali. Nah, tahapan-tahapan mencari kebenaran. Nah, di sini ada 3 tahapan. Untuk tahapan pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya akan semua hal. Nah, dan tahap kedua, dari spekulasi menjadi buah pikiran. Dan tahap ketiga, buah pikiran menjadi titik awal kebenaran melalui penjelajahan atau hipotesis menjadi sebuah pengetahuan. Nah, jadi dari yang tadinya hanya sebuah perkiraan dan menjadi buah pikiran dan akhirnya menjadi awal titik kebenaran. Seperti itu. Oke, untuk seterusnya, objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian, dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Dan setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek. Ya. Dan di sini ada 2 objek. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat ini adalah suatu kajian, penelaahan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret atau nyata maupun hal-hal yang abstrak atau tidak tampak. Menurut
Poejowijatna, objek material filsafat ialah segala dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Nah, hampir senada dengan Poejowijatna, Muhammad Nur juga berpendapat bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material dan non-material. Nah, objek material mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret, fisik, sedangkan objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis. Jadi dapat dipahami ya, bahwa objek filsafat ini meliputi berbagai hal, atau dengan kata lain, objek filsafat ini tak terbatas. Yang dalam pandangan Louis O. Katzoff dalam Bahrudin Salam, bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia, serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui manusia. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam di sini berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Lasio dan Iwono, objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat objek materialnya. Jadi, objek formal filsafat ini membahas tentang materi sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya, persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri filsafat. Poin pertama yaitu filsafat sebagai ilmu. Filsafat berusaha untuk mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. Kita menggarisbawahi hakikat atau inti dari suatu hal. Di sini kita harus mencari apa arti dari hakikat. Hakikat memang memiliki arti yang cukup luas ya, dimana kita sebagai manusia itu memiliki akal, dan untuk mencari sebuah pengetahuan tentang hakikat, kita harus menggunakan pola pikir kita yang abstraksi, yang akan menghasilkan pengetahuan yang memiliki sifat mutlak. Kemudian filsafat sebagai cara berpikir secara mendalam atau radikal sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Tadi sudah kita mengetahui tentang filsafat sebagai ilmu. Kita kemudian maju terhadap filsafat sebagai cara berpikir, di mana setiap orang ataupun setiap individu memiliki pola pikirnya tersendiri dari hasil interaksi sosialnya terhadap individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok akan menghasilkan pola pikirnya tersendiri karena mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia yang berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Nah, di sini dari setiap individu memiliki pola pikir ataupun sudut pandangnya sendiri. Nah, dari sudut pandang tersebut, manusia itu akan memahami bahwa mereka itu memiliki peran sebagai makhluk sosial, makhluk individu, dan juga makhluk Tuhan. Kemudian macam-macam dari filsafat. Yang pertama, filsafat sosial ataupun kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Kemudian filsafat etika, manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk, di mana manusia dengan sudut pandangnya mereka akan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan yang menurutnya baik ataupun menurutnya buruk. Dia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kemudian filsafat biologi, yaitu filsafat di mana manusia berhubungan dengan unsur raganya. Kemudian filsafat agama, di mana manusia dengan unsur kepercayaannya terhadap supranatural. Selanjutnya filsafat estetika, manusia dengan unsur rasanya. Dan yang terakhir filsafat antropologi, yaitu manusia dengan unsur jiwa dan raganya.
Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan-rekan saya tadi sampaikan, yaitu tentang manfaat mempelajari filsafat. Baik, langsung saja. Manfaatnya yaitu yang pertama, untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Nah, maksudnya apa? Nah, di situ agar kita bisa manfaatnya yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana sih hakikat manusia, terus bagaimana agar manusia itu bersikap. Nah, kemudian di situ juga melatih kita untuk berpikir secara serius. Nah, berpikir secara serius itu apa? Berpikir yang memiliki tujuan, yaitu bukan asal berpikir saja, yang didukung oleh adanya usaha untuk mewujudkannya. Baik, langsung ke contohnya. Contohnya yaitu kita berpikir tentang makan. Nah, bukanlah dimaksudkan sekedar untuk membahas aktivitas bagaimana aktivitas untuk makan, tetapi kita juga berpikir bagaimana sih caranya kita agar bisa mendapatkan si makanan tersebut. Nah, dengan itu kita harus mengupayakannya. Kemudian melatih juga berpikir secara radikal. Nah, berpikir secara radikal itu yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, contohnya kita kan sekarang sedang pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pasti kita berpikir bagaimana sih caranya agar COVID ini cepat berakhir. Kemudian kita bagaimana caranya untuk mendapatnya apa obatnya tersebut. Nah, kita bisa berpikir dengan secara radikal, yaitu berpikir secara ke akar-akarnya untuk mendapatkan apa solusinya. Kemudian yang kedua, mengetahui hakikat alam semesta. Nah, dengan mempelajari filsafat kita bisa mengetahui bagaimana sih alam semesta ini diciptakan. Kemudian selanjutnya yaitu mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Tuhan Allah ya. Nah, pasti kita semua mengetahui apa? Allah. Tetapi ada juga orang yang tidak mengetahui apa bagaimana cara mendekatkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, dengan mempelajari filsafat ini kita bisa mempelajari tentang bagaimana sih kita biar dekat dengan siapa? Dengan Allah. Mungkin caranya bisa dengan kita sholat, kemudian bersedekah, kemudian kita berpuasa, dan masih banyak lainnya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami, dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami di sini juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.